semuanya. Kalian apa kabar? Baik-baik aja kan? Oke. Kalian makan apa? Are you okay? Kenapa? Gimana? Hati kamu hari ini baik-baik aja kan? Kita ngobrol bareng yuk. Kita ngobrol mengenai mati rasa. Kenapa? Kamu saat ini udah jauh lebih baik kan dari sebelumnya? Keadaan kamu jauh lebih baik, bukan? Oh, mungkin ada di benak kamu pikiran, kenapa masih susah buat buka hati? Yes? Kenapa? Bisa jawab nggak pertanyaan itu? Ya, kadang kita bingung ya, harus jawab apa? Ya, karena itu semua tuh yang ditentuin hati kita sendiri. Ya, kalau ditanya kenapa masih susah buat buka hati, ya mungkin jawabannya belum mau. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalnya saat ini kamu masih enggan untuk membuka hati untuk orang baru. Ketika kita memutuskan untuk membuka hati dengan orang baru, dan ya ketika itu juga tuh akan banyak sekali godaan yang datang. Yes, godaan itu tuh bukan hanya sekedar rasa ketakutan aja, tapi rasa trauma yang semakin menjadi-jadi. Kalau ditanya, boleh gak sih trauma? Boleh gak sih takut yang namanya kenal orang baru? Ya boleh dong, siapa bilang gak boleh? Boleh aja, ada kalanya seseorang itu akan merasakan kebahagiaan yang meninggi. Dan ada kalanya juga, seseorang akan merasakan rasa sakit yang membuatnya jatuh dan hancur. Karena gak semua orang selamanya itu akan hidup dengan kebahagiaan aja. Di balik kebahagiaan yang tinggi, pasti akan ada luka. Di balik rasa sayang yang meninggi, akan ada rasa kecewa yang meninggi pula. Semua itu udah hukum alam. Karena kita juga gak bisa selamanya menentukan kita mau bahagia terus nih. Kita gak mau ada rasa sakit, kita gak mau ada luka. Ya karena itu tuh proses gitu. Gak selamanya kita hidup dengan kebahagiaan aja. Gak selamanya kita sama orang itu bakal selalu bahagia aja. Pasti akan ada pasang surutnya. Pasti akan ada berantemnya lah, ataupun lukanya lah. Dan ya itu emang udah pasti sih. Kita ngobrol bareng yuk. Kita ngobrol mengenai mati rasa. Di sini ada yang pernah gak sih? Atau ada yang sedang berada di posisi mati rasa seperti ini? Di titik dimana hati itu benar-benar mati. Ya mungkin hampir setiap orang pernah ya merasakannya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, pasti pernah merasakan yang namanya mati rasa. Gimana rasanya? Gimana rasanya mati rasa? Mungkin sebagian orang tuh ada yang beranggapan, mati rasa itu tuh gak ada. Mati rasa itu apa sih? Gak ada itu tuh, gak ada. Dan mati rasa itu hanya berlaku untuk orang-orang yang trauma, orang-orang yang takut untuk mengenal orang baru. Mati rasa itu tuh cuma buat orang-orang yang takut memulai, orang-orang yang masih belum mampu melupakan, dan orang-orang yang masih stuck di masa lalunya. Kata siapa? Mati rasa setiap orang tuh berbeda-beda. Ya kalian gak bisa nyimpulin seseorang definisi mati rasa yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena mati rasa itu tuh setiap orang tuh berbeda. Dengan caranya sendiri mereka mengatakan definisi mati rasa tuh seperti ini, seperti itu. Jadi kalian gak bisa menyimpulkan setiap orang tuh mati rasa tuh pasti gara-gara ini ya, gara-gara itu ya. Gak bisa kayak gitu. Kalian tuh tahu gak rasanya hati benar-benar mati itu seperti apa? Ini tuh bukan soal belum mampu melupakan. Lupa sama orangnya sih udah, cuma lupa sama rasa sakit yang dia kasih itu yang sulit. Karena emang gimana ya, kita udah terlanjur sayang sama orang itu, dan ketika kita dikasih luka sama orang itu dan luka itu cukup membekas dan cukup bikin hati kita tuh sakit banget, pasti akan sulit buat sembuhnya. Bahkan kita aja susah buat bangkit sendiri. Kita perlu orang lain untuk bangkit, tapi belum tentu juga orang lain itu ya bisa nyembuhin gitu. Ini tuh bukan soal masih stuck di masa lalu ya. Kadang gimana kalau bisa diceritain tuh, mati
rasa itu tuh ketika kita tuh mengenal orang itu dengan baik. Awalnya kita bahagia, sangat bahagia. Kita kenal baik, kita bahagia. Sampai dimana kita merasakan kebahagiaan yang benar-benar, ya inilah kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Tapi ketika orang yang kita sayang itu melukai hati kita, orang yang kita sayang itu mengecewakan, ya pasti bakalan timbul yang namanya rasa sakit yang mendalam. Ketika seseorang udah merasakan rasa sakit yang begitu dalam, mungkin hanya sebagian orang aja ya yang bisa menyembuhkan luka itu secara cepat. Ya, tapi bukan berarti orang-orang yang masih berada atau masih merasakan, gimana ya definisi mati rasa ini tuh, orang-orang yang belum sembuh. Cuma kalian kan gak tahu orang-orang yang sedang mati rasa itu rasanya seperti apa. Sakit. Kita tuh udah coba buat nyembuhin diri sendiri. Kita udah coba berbagai cara, bahkan kita udah coba buat mulai dengan mengenal orang baru, memulai lagi. Hal tersebut itu tuh bukan bikin orang yang mati rasa itu tuh langsung sembuh. Perlu proses dan perlu effort yang keras juga. Dan mati rasa itu juga tuh bukan soal rasa ketakutan aja ataupun trauma. Mungkin kalian yang belum merasakan bagaimana rasanya di posisi ini tuh, ketika kita benar-benar mencintai seseorang, benar-benar menjaganya seutuhnya, ternyata dialah luka terhebat kita. Sampai bikin kita pun menjadi mati rasa seperti ini. Dialah yang bikin hati kita yang semula baik-baik aja menjadi mati rasa dan bahkan seperti berada di lorong yang penuh dengan kegelapan. Ketika kamu mengalami mati rasa, mungkin kamu akan berpikiran semua orang itu sama. Kamu akan berada di satu titik di mana titik itu tuh titik yang bikin kamu ada di posisi mati rasa seperti ini. Kita tuh perlu keluar dari titik itu. Kita perlu keluar dari kegelapan itu. Tapi emang gak semudah itu. Buat orang-orang yang mati rasa itu untuk sembuh secara cepat. Bahkan ketika kita udah sembuh, bahkan ada rasa ketakutan yang dimana bukan takut untuk memulai, tapi takut yang namanya disakitin lagi. Jadi lebih berhati-hati ya. Terkadang kita sendiri juga bingung kan mengartikan apa sih mati rasa itu tuh. Mungkin banyak banget yang beranggapan kalau mati rasa itu ya karena kita pernah mencintai seseorang, kita pernah menyayangi seseorang, yang dimana orang itu yang kita anggap yang terbaik dan mungkin akan menjadi selamanya, dan ternyata dialah orang yang bikin mati rasa itu ada. Kita emang gak tahu sih kehadiran seseorang itu tuh tujuannya untuk apa. Apakah untuk membahagiakan ataukah untuk membuat luka. Ya emang sih, kalau misalnya kita menjalin hubungan tuh pasti akan ada yang namanya kebahagiaan dan luka. Sulit sih bagi seseorang yang mati rasa itu untuk menerima kehadiran orang baru. Jangan nerima. Bahkan ada yang ngedeketin aja pasti bakalan bersikap biasa aja. Bukan karena gak ngehargain, bukan karena orang-orang yang mati rasa itu gak ngehargain perjuangannya orang lain gitu. Gak gitu kok. Mungkin lebih ke berhati-hati aja. Karena apa? Mungkin dulunya kita pernah terlalu berlebih-lebihan ketika kita menyayangi seseorang. Dan ketika kita kenal orang baru, seketika pikiran kita tertuju di mana semua orang itu sama. Pasti gitu kan? Ada orang yang deket, kita bilang, ah udah deh dia mah sama aja kayak masa lalu. Ada orang yang deket, pasti dikira ngeghosting. Ada orang yang mau berjuang, pasti dikiranya ya, ah udahlah ini paling juga berjuangnya di awal doang. Karena gimana orang-orang mati rasa tuh bukan berarti pikiran mereka tuh pendek, dan mereka tuh bukan tipe orang yang gak ngehargain loh. Mungkin emang masih takut dimana kita udah naruh hati nih, tapi ternyata orang itu tuh gak sebaliknya kita udah nge-treat dia sebaik mungkin, kita udah ngejadiin dia ratu ataupun raja, tapi ternyata orang itu tuh gak sebaliknya gitu ke kita. Ya mungkin itu sih
bukan gak ngargain, lebih berhati-hati. Selain itu mungkin pikiran kita bakalan tertuju selain semua orang itu sama, pasti ya sama-sama nyakitin lah, atau apalah. Karena gimana ya, ketika seseorang udah ngerasa tersakiti, dia tuh bakalan sulit buat buka hati. Jangankan buka hati, bahkan untuk menerima kehadiran orang baru aja sulit banget rasanya. Mereka akan sulit membuka. Bukan karena terlalu penutup, bukan karena terlalu pemilih. Yaitulah orang-orang mati rasa tuh lebih berhati-hati lagi ketika ada orang yang mendekati. Bukan berarti orang-orang yang mati rasa itu tuh belum move on. Move on juga bukan berarti melupakan orangnya kan? Tapi lebih ke bagaimana caranya kita bisa jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Ya emang sulit sih rasanya ketika harus berpura-pura terlihat bahagia, walaupun diri sendiri aja I'm not okay. Aku ngerasa gak baik gitu. Diri ini tuh butuh seseorang yang dapat mengembalikan semuanya. Ya baik laki-laki maupun perempuan pasti akan ada di fase dimana kalimat mati rasa itu tuh terucap. Aku bukan yang masih stuck di masa lalu atau trauma. Dulu aku pernah disia-siakan ketika aku begitu berusaha menjaga kamu. Tapi kamu malah ngecewain aku dan bikin hati aku menjadi mati seperti ini. Ternyata emang bener ya, orang yang bisa nge-treat kita dengan baik, yang bisa ngejadiin kita ratu ataupun raja, yang kita anggap dialah yang sempurna, dia yang selama ini seseorang yang kita nanti. Dan dia juga seseorang yang benar-benar bikin kita tuh ngerasa diperlakukan dengan baik. Ya justru dialah orang yang gak pernah diduga dan gak pernah disangka juga kalau dialah orang yang bikin aku bisa sehancur ini. Pasti kalian terheran kan? Dia tuh ngebahagiain banget. Ya emang awal-awal mungkin bakal ngerasain dimana kebahagiaan yang meninggi banget. Sampai-sampai ya lupa bagaimana caranya menangis. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, mungkin nanti akan ada masa di mana luka itu akan terasa. Dan kalau misal lukanya parah, itu akan menyebabkan hati kamu juga menjadi mati rasa, mati hati. Pasti kalian pernah kan ngerasain di posisi di mana kalian tuh dulunya begitu dihargai, begitu diinginkan, tapi sekarang menjadi seseorang yang sama sekali tidak diinginkan lagi. Sakit sih emang, sakit banget. Ketika aku udah ngasih sepenuhnya yang aku punya, namun kamu hanya memberiku setengah dari apa yang udah aku beri. Terkadang kalau orang lagi bahagia, orang lagi ngerasa bagaimana, kita kan ngerasa rasa sayang yang meninggi banget. Sampai-sampai kita gak mau kehilangan orang itu. Tapi kita lupa kalau satu saat nanti dia juga bisa nyakitin kita tanpa kita tahu. Ketika kita udah memberikan dia kasih sayang yang tinggi, yang mungkin nanti ketika dia memberikan luka, itu akan ada rasa kecewa yang meninggi pula, rasa sakit yang begitu dalam pula. Kamu yang bikin aku bahagia hingga aku lupa caranya menangis. Kamu yang bikin setiap hariku berwarna. Dan kamu juga yang bisa bikin aku jadi seseorang yang jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Tapi kenapa? Kenapa kamu juga yang memberikan aku luka yang begitu hebat? Sampai aku sendiri aja kesulitan untuk menyembuhkannya. Hebat banget kan? Luka yang kamu kasih. Dulu, memang kamu tuh luka sekaligus penyembuh buat aku. Tapi sekarang, kamu luka sekaligus rasa sakit. Aku gak tahu bagaimana aku cara menyembuhkannya. Tahu gak sih, rasanya mati rasa itu seperti apa? Mati rasa itu enak gak sih? Mati rasa itu gimana sih? Gimana rasanya mati rasa? Mati rasa itu gak ada. Mungkin hanya sebagian orang yang menganggap mati rasa itu tuh ada. Tapi bagi yang sedang mengalami dan lagi ada di titik mati rasa, mereka yang mengalami ini tuh kesulitan untuk bangkit.
Bahkan untuk menyembuhkan diri sendiri aja nggak tahu harus dengan cara apa. Banyak orang yang datang, nyatanya datangnya nggak serius. Banyak orang yang serius, nyatanya hanya bercanda. Udah banyak sih emang yang kayak gitu, ya kan? Ada orang yang mau serius, tapi kita ngiranya malah ngeghosting. Cuma ngeghosting doang. Ketika kita ingin serius, ternyata kita salah orang lagi. Kita bakal ada di siklus dimana gue bahagia dengan kesendirian gue. Gue bahagia dengan kehidupan gue yang sekarang. Gak ada rasa sakit, gak ada rasa kecewa. Ya semua mengalir gitu aja. Ketika seseorang udah mengalami rasa yang mati rasa, bahkan mau sebanyak apapun orang yang datang dan coba buat buka hatinya, mungkin emang perlu waktu dan effort yang keras. Karena apa? Karena mereka-mereka yang mati rasa tuh butuh seseorang yang benar-benar bisa menjaganya dengan baik. Udah gak mau kenal yang namanya sakit hati. Lebih berhati-hati lagi dalam memilih. Orang-orang yang mati rasa itu bukan karena ia terlalu pemilih, atau bahkan bukan karena ia juga gak ada yang memilih, tapi lebih ke setiap orang berhak memilih dengan siapa dia bersama, dengan siapa pilihannya, dan setiap orang juga berhak menentukan dengan siapa dia ingin bahagia. Ini bukan semata-mata orang-orang yang mati rasa itu takut, trauma, terlalu pemilih. No, gak seperti itu. Tapi lebih ke hati-hati lagi dalam memilih, supaya gak terulang kembali hal-hal yang menyebabkan rasa mati rasa itu kembali hadir. Kita juga gak mau kan? Ketika kita udah menemukan obat dimana mati rasa kita tuh sembuh, dan ketika kita udah sembuh, kita harus mengalami lagi rasanya mati rasa. Mungkin akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih. Ketika seseorang udah mati rasa, mungkin akan sulit sih bagi mereka untuk mempercayai orang baru. Jangankan mempercayai, bahkan nih ya, menerima hadir orang baru aja kan sulit. Overthinking dulu. Ada yang ngedeket overthinking, ada yang deket overthinking, ada yang mau serius overthinking. Ya situ. Overthinking juga gak jauh paling, ini mah gak serius, ini mah cuma ngeghosting doang, ini mah cuma bercanda. Pasti kayak gitu sih. Ya wajarilah orang-orang yang mati rasa tuh butuh orang-orang yang serius juga, yang benar-benar bisa ngejaganya. Ya kalau misalnya ditanya, kamu lagi deket sama siapa? Ya kalau bisa kita jawab, enggak, aku emang gak lagi dekat dengan siapapun. Ya bukan karena aku tuh gak mau memilih atau karena aku terlalu pemilih. Untuk menyembuhkan diri aku sendiri aja masih sulit. Ya aku tahu sembuh itu tuh butuh proses. Kadang ketika kita ingin orang lain untuk menyembuhkannya, bukan malah sembuh, malah membuat luka itu semakin parah. Sekarang sih prinsip aku begini ya, aku gak pernah memaksa seseorang untuk tinggal denganku dan untuk bertahan bersamaku. Kalaupun ia sungguh, ia akan bertahan. Aku juga tidak pernah memaksa siapapun untuk pergi ninggalin aku. Kalau kamu mau pergi silakan, kalau kamu mau stay sama aku silakan. Semua orang berhak mendapatkan bahagianya sendiri. Kalau memang aku yang harus menerima lukanya kembali, it's fine, aku gak apa-apa. Mungkin emang kamu bukan seseorang yang ditakdirkan Tuhan untukku. Mungkin Tuhan baik, udah membuatku sadar kalau ya kamu tuh bukan yang terbaik buat aku. Dan kalau emang kamu nyaman sama aku, tetap di sini sama aku, jangan pergi. Kalau emang nantinya kamu menemukan kenyamanan kamu yang baru, aku rela kok ngelepas kamu asal kamu bahagia. Tapi jika kamu kurang nyaman sama aku, kamu bisa pergi ya. Aku gak maksa kamu buat terus sama aku kok. Aku juga gak pernah mau memaksa kamu untuk bertahan walaupun sebenarnya kamu udah gak tahan. Karena semakin aku paksa, kamu semakin berontak, dan aku gak mau. Jadi manusia yang egois demi mementingkan diri aku sendiri, walaupun sebenarnya kamu aja gak bahagia sama aku. Ya untuk apa? Untuk apa? Kita sama-sama. Kalau raga dan hati kamu aja bukan sepenuhnya buat aku, rasanya kan percuma. Dan hanya buang-buang waktu aja mungkin. Dan ya buat kamu yang saat ini sedang mengalami mati rasa, jangan lama-lama ya. Kamu harus tahu, di luar sana tuh banyak seseorang yang memperjuangkan kamu. Banyak orang yang berusaha menyembuhkan kamu.
Kalaupun nantinya belum sanggup, jangan dipaksa untuk dibuka ya. Hati kamu tuh perlu sembuh. Jangan buru-buru. Kamu juga berhak menentukan dengan siapa kamu bahagia kan? Jangan takut untuk menerima hadirnya orang baru ya. Karena gak selamanya kita terus-menerus mati rasa seperti ini. Karena gak selamanya kita terus-menerus overthinking, mendefinisikan kalau semua orang itu sama. Kamu perlu bahagia. Di luar sana banyak kok kebahagiaan-kebahagiaan yang menanti untuk kamu. Walaupun kamu ngerasa kamu kurang beruntung dari orang-orang yang jauh lebih bisa bahagia daripada kamu gak perlu iri ya. Ketika melihat orang lain, oh hubungannya lama ya, pasti aku akur aja. Enggak kok. Hubungan lama juga bukan berarti mereka selalu akur. Dan gak usah iri juga ketika melihat orang lain tuh punya pasangan bahagia. Nanti kalau misal semesta udah menakdirkan kamu dengan seseorang yang pas, kamu akan bahagia. Gak perlu iri ya. Semesta telah menyiapkan kebahagiaan tersendiri buat kamu. Mungkin emang belum saat ini, tapi nanti dan pasti kebahagiaan itu pasti akan ada. Capek kan terus-menerus ngerasain mati rasa seperti ini? Capek nggak? Pasti capek kan? Dan kalau emang kamu mau menyembuhkannya dengan cara kamu membuka hati untuk orang baru, silahkan. Tapi jangan dipaksa. Jangan jadikan orang lain itu pelampiasan kamu. Itu sama aja kamu salah memperlakukan orang lain seperti itu. Hanya karena ego kamu sendiri yang dimana kamu belum sembuh, tapi kamu udah mencoba buat buka. Kamu tuh belum sepenuhnya sembuh, hey. Kamu perlu sembuh dulu. Sampai nanti dimana kamu udah siap dan udah ngerasa dan menemukan seseorang yang dimana seseorang itu tuh tepat buat kamu. Ya emang pasangan itu tuh datangnya emang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Dan sembuh juga perlu waktu, gak secepat itu juga. Kadang dalam hati emang pengen banget punya pasangan, pengen banget buka hati, capek, mati rasa tuh capek gitu. Tapi apa daya, semua tertutupi oleh perasaan dimana aku takut memulai membuka hati untuk orang baru yang aku anggap dia itu terbaik, tapi nyatanya dialah yang paling menyakiti. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. It's okay, gak apa-apa, sakit itu wajar. Semesta ingin kamu jauh lebih kuat lagi dalam memilih apapun, dan kamu bisa menjadi seseorang yang lebih berhati-hati kembali dalam mencintai, supaya tidak lagi salah dan tidak ada lagi luka dan kebahagiaan yang menghampiri. Setiap orang tuh pasti perlu yang namanya bahagia. Gak ada orang yang mau hidup dalam rasa sakit aja gitu. Pasti yang sakit juga pengen sembuh, yang sakit juga perlu sembuh, yang capek juga pengen bahagia, yang capek juga pengen istirahat, yang sakit juga perlu bahagia. Gak apa-apa kok dibilang belum bisa move on lah, trauma lah, atau apapun itu gak apa-apa. Orang lain kan bukan kamu. Mereka juga gak tahu bagaimana perasaan kamu, hancurnya kamu, sakitnya kamu. Dan orang lain juga gak perlu tahu gimana prosesnya kamu buat sembuhin luka kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Hebat kan? Kamu tuh hebat. Hebat banget. Kamu bisa bangkit, kamu bisa sembuh dengan caramu sendiri tanpa adanya dorongan dari orang lain. Kamu hebat. Kadang emang gak semua orang tuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri, terlebih tanpa bantuan orang lain. Tapi kamu hebat, kamu bisa. Kadang yang mati rasa itu selalu dianggap gak ada, apalagi untuk mereka-mereka yang belum pernah ngerasain. Aku yang menyayangimu begitu dalam, dan kamu juga yang membuat aku jadi mati rasa. Lain kali kalau mau sayang sama orang, jangan terlalu berlebihan ya. Lain kali juga kalau gak berniat buat tinggal, ya gak usah ngasih harapan. Kamu kan gak tahu ke depannya nanti gimana. Ketika kamu ngasih rasa sayang terlalu berlebihan,
apakah dia bakalan selamanya membahagiakan atau emang cuma kehadirannya cuma sementara? Kita kan nggak tahu kehadiran seseorang itu tujuannya untuk selalu membahagiakan atau enggak. Jadi mulai sekarang lebih berhati-hati lagi, karena kan yang kita mau itu bahagia, bukan rasa sakit lagi. Seseorang yang sungguh-sungguh gak akan memandang bagaimana masa lalu kamu, mati rasanya kamu. Orang yang sungguh-sungguh, ia akan berusaha untuk bisa menyembuhkan kamu dan membuat kamu keluar dari rasa mati rasa itu. Lain kali, lebih berhati-hati lagi ya, sebelum kamu main hati dan membuatmu kembali mati hati. So, kita juga kan perlu bahagia. Gak sama kita juga bakalan terus-menerus mati rasa seperti itu. Kita punya kehidupan kita masih panjang, jalan perjalanan kita masih panjang. Mungkin kita akan banyak menemukan orang-orang baru di luar sana. Bukan hanya dia aja, jangan terlalu stuck di titik dimana titik itu tuh, ya kamu hanya terlalu memfokuskan pada satu titik, dimana titik itu tuh udah nyakitin kamu. Kenapa harus dipikirin? Perlahan semua pasti bisa, dan perlahan semua pasti terbiasa. Kita tuh hanya perlu terbiasa aja kok untuk kita bisa bangkit dan keluar dari titik hitam ini yang udah bikin hati kita mati. Dan semuanya kita perlu bahagia. Gak sama kita hidup di mati rasa ya. Dan ingat, jangan takut memulai. Wajar kok takut, tapi kalau misalnya nanti kamu udah ngerasa sembuh, bener-bener sembuh, kamu bisa memulai lagi dan lebih berhati-hati lagi ya. Kan gak mau ini namanya sakit hati lagi. Pasti setiap orang tuh perlu bahagia, bukan hanya sakit doang. So, mungkin hanya segini aja podcast aku hari ini. Habis ini kita bahas apa ya? Ini aku bahas apa? Coba-coba komen di bawah. Dan terima kasih ya buat kalian yang udah mau stay terus. Makasih. Dan semoga kalian bakal selalu stay. Dan aku bakalan bikin podcast yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih buat kalian semua. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. See you. Jangan lupa bahagia. Dan kalian harus bisa jauh lebih bahagia. Dan satu lagi, aku mau ngingetin, jangan terlalu stuck di rasa mati rasa. Oke? Yuk keluar. Kamu hebat, banyak di luar sana kebahagiaan yang menanti. Ayo pejuang mati rasa, semangat ya. Jangan lupa bahagia.